ayat ini dalam konteks doa. Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ampunan yang sempurna itu didapatkannya lewat doa. Karena itu doa itu menjadi sebab orang mendapat ampun yang sempurna, karena doa sejatinya seseorang sedang menunjukkan ketidakberdayaan, kehinaan dan kelemahannya di hadapan Tuhannya. Begitu seseorang menghadap Tuhan dengan kelemahan, dengan ketidakberdayaan, maka ketika itu Allah ya ampuni dosanya secara sempurna pula. Itu kenapa dalam konteks doa itu bukan maghfirah, tapi ghufranaka rabbana. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas penggunaan dua kata di dalam Al-Quran, yaitu antara maghfirah dan ghufran. Yang keduanya sama diartikan ampunan. Jadi maghfirah itu artinya ampunan, ghufran juga berarti ampunan. Dua-duanya sama-sama bentuk masdar dari kata ghafara. Ghafara itu artinya ya mengampuni. Secara harfiah artinya tutup. Jadi ghafara itu artinya kita minta agar Allah menutup dosa kita dari makhluk, menutup dampak dosa kita untuk kita dan orang lain, dan menutup dosa kita dengan pahala dan kebaikan. Itu maknanya ya maghfirah atau ghufran secara harfiah. Tetapi penggunaan keduanya itu berbeda di dalam Al-Quran. Ya, walaupun sama-sama berarti ampunan. Maghfirah ini dalam istimal Al-Quran ya. Maghfirah itu ampunan yang standar, yang biasa. Ya. Jadi ampunan yang biasa, standar itu namanya maghfirah. Sementara ghufran itu ampunan yang sempurna. Karena penambahan alif dan nun dalam pola kata fu'lan itu lazimnya menunjukkan makna sempurna. Misalnya kata qara'a, bacaan biasa itu bahasa Arabnya qira'ah. Jadi bacaan biasa itu qira'ah. Kalau bacaan sempurna maka Quran. Nah, jadi Quran itu kenapa disebut Al-Quran? Ya karena bacaan yang sempurna. Tidak ada bacaan yang seperti Al-Quran sampai hari kiamat. Maka disebut Quran. Dekat bahasa Arabnya ya kurbun. Ya. Kurbun itu dekat. Kalau dekatnya sempurna maka bahasa Arabnya kurban ditambah alif dan nun. Nah, seperti kata beda itu bahasa Arabnya farkun. Kalau sempurna bedanya furqan, ya, makanya Al-Quran disebut furqan. Nah, sempurna membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Tufan dari kata tawaf itu artinya berputar. Kalau sempurna putarannya tufan. Nah, karena itu kata maghfirah itu dalam Al-Quran bisa digunakan dinisbahkan kepada Allah dan bisa dinisbahkan kepada selain Allah. Misal, coba baca nanti surah Ali Imran 133. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Di sana kata maghfirah disandarkan kepada Rabb. Ya, maghfiratin min rabbikum, ampunan dari
Tuhan. Begitu juga di surat Al-Baqarah 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azan. Jadi kata maghfirah di sana tuh terhubung dengan manusia. Kalau kamu berkata yang baik atau memberi maaf, memberi ampunan lebih baik daripada kamu bersedekah tapi menyakiti yang menerima. Maka kata maghfirah di sana itu ke makhluk, bukan ke Allah. Jadi kata maghfirah bisa kepada Allah dinisbahkan, bisa kepada makhluk. Begitu juga kata maghfirah, dia bisa berbentuk janji atau bisa berbentuk balasan. Jadi bisa janji, bisa balasan. Coba perhatikan Al-Baqarah 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Jadi setan menjanjikan, menakut-nakuti dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat fahsya, sementara Allah menjanjikan ampunan. Jadi maghfirah di sana bentuknya janji, wallahu ya'idukum maghfiratan. Nah, di surat Al-Hajj ayat yang ke-50, surah Al-Hajj 50, fallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beramal dan beramal saleh, bagi mereka ampunan. Ini sudah bersifat balasan. Ya. Jadi maghfirah bisa dalam bentuk janji, bisa dalam bentuk balasan yang sifatnya tunai cash. Nah, karena kalau kita beramal saleh itu otomatis dosa kita diampuni cash langsung itu. Ya, makanya kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ya. Setiap kita berbuat kebaikan, cash langsung dapat ampunan, langsung ampunan diterima itu. Itu makanya fallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfirah. Setiap orang beramal saleh langsung dapat ampunan. Karena ini tidak janji, ini sudah pasti dapat ampunan. Jadi maghfirah itu bisa dalam bentuk janji, bisa dalam bentuk yang langsung sifatnya balasan. Nah, sementara ghufran tidak muncul kecuali hanya dinisbahkan kepada Allah dan itu dalam konteks doa. Nah, begitu disebut kalau di surah Al-Baqarah 285. Apa kata Allah di Al-Baqarah 285? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kata ghufranaka langsung dinisbahkan kepada Allah dan tidak ada ghufran itu dinisbahkan kepada makhluk. Kenapa? Karena ini ampunan yang sempurna. Dan ampunan yang sempurna itu hanya dari Allah. Kenapa ampunan yang sempurna dari Allah? Karena dosanya diampuni, ditutupi, dan diberikan balasan sebanyak dosa yang dia perbuat. Ya. Kalau mereka kata Allah dapat ampunan, faulaika allazina yubaddiluna sayyiatihim hasanat. Allah ganti sebanyak dosa itu dengan pahala. Itu kenapa ampunan yang ghufran dinisbahkan kepada Allah saja. Karena hanya Allah yang bisa memberi balasan secara sempurna. Karena kata ghufran menunjukkan ampunan yang sempurna. Karena itu hanya dinisbahkan kepada Allah. Dan menariknya, ayat ini dalam konteks doa. Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi, ampunan yang sempurna itu didapatkannya lewat doa. Karena itu, doa itu menjadi sebab orang mendapat ampunan yang sempurna. Karena doa sejatinya seseorang sedang menunjukkan ketidakberdayaan, kehinaan dan kelemahannya di hadapan Tuhannya. Begitu seseorang menghadap Tuhan dengan kelemahan, dengan ketidakberdayaan, maka ketika itu Allah ampuni dosanya secara sempurna pula. Itu kenapa dalam konteks doa itu bukan maghfirah, tapi ghufranaka rabbana. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Ya, ini menunjukkan betapa hebatnya doa. Ketika seseorang berdoa minta ampun kepada Allah, maka Allah berikan ampunan yang sempurna. Kalau orang beramal saleh tadi,
maghfirah. Fallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfirah. Orang kalau beramal saleh dapat ampunan yang biasa, maghfirah. Tapi orang kalau berdoa, maka dapat ampunannya ghufranaka, ampunan yang sempurna. Karena orang berdoa itu menunjukkan kehinaannya di hadapan Tuhannya, dan Allah sangat mencintai seorang pendosa yang mengaku hina di hadapan Tuhannya karena dosa-dosanya. Karena itulah dia mendapat ampunan yang sifatnya sempurna, yang disebut dengan ghufran, bukan maghfirah. Tapi orang kalau beramal saleh tadi di surah Al-Had ayat 50, fallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfirah, bukan lahum ghufran, maghfirah. Karena amal saleh mendapat ampunannya ya seperti ya normalnya saja, biasa. Ya, tapi yang sempurna ampunan itu lewat kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita pengampunan. Nah, itulah bedanya antara maghfirah dan ghufran. Walaupun dua-duanya sama-sama berarti pengampunan dosa. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.